Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmanisa Fajrin, NIM 2006051110113 dari kelas Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul dari tugas UTS saya, yaitu Rancangan Sistem Informasi Penyewaan Fasilitas Gedung Kartini Imperial Building dengan metode waterfall. Penyewaan gedung adalah salah satu jasa yang diperlukan bagi banyak orang. Gedung merupakan opsi tempat di mana acara akan berlangsung. Penyewaan gedung atau reservasi gedung banyak dilakukan untuk berbagai acara ataupun kegiatan, mulai dari acara pernikahan, seminar, maupun meeting biasanya diadakan di dalam ruang tertutup, yakni di dalam gedung. Penyewaan gedung saat ini dapat dikatakan masih kurang efektif, karena pelanggan harus datang ke lokasi gedung dan bertanya pada pengelola tentang fasilitas, dan lain-lain. Hal ini disebabkan tidak ada laman atau media sosial yang memberikan informasi lengkap tentang gedung, sehingga pelanggan yang akan menyewa gedung kesusahan untuk mencari informasi tentang gedung. Penyewaan fasilitas gedung serbaguna Kartini Imperial Building saat ini masih dilakukan manual. Proses penyewaan masih terbilang rumit, pelanggan harus datang ke lokasi gedung, menanyakan fasilitas, biaya, ketersediaan gedung, sehingga memperlambat proses penyewaan. Hal ini menyebabkan banyak kendala dalam proses penyewaan, seperti salah informasi ketersediaan gedung. Beberapa orang masih bingung cara melakukan penyewaan fasilitas gedung Kartini Imperial Building, bagaimana cara menghubungi pengelola, biaya, dan lain-lain. Baik pelanggan maupun pihak pengelola gedung Kartini Imperial Building mengharapkan proses penyewaan fasilitas gedung dapat lebih efektif dan efisien. Dengan semakin banyaknya pelanggan penyewaan gedung, gedung Kartini Imperial Building memerlukan layanan yang membantu proses penyewaan gedung. Lalu untuk solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan membuat perangkat lunak sistem informasi penyewaan fasilitas gedung. Rancangan informasi penyewaan fasilitas gedung ini akan memudahkan pelanggan maupun pihak pengelola gedung. Menggunakan metode waterfall. Metode waterfall adalah metode perancangan perangkat lunak dengan beberapa tahap sistematis. Model ini dinamai air terjun karena representasi diagramnya terlihat seperti aliran air. Metode ini juga dikenal sebagai model siklus yang klasik. Metode waterfall menggunakan pendekatan beberapa tahap secara berurutan mulai dari tahap analisis, desain, implementasi, verifikasi, dan pemeliharaan, sehingga pengerjaannya dapat menjadi detail dan mengurangi kesalahan terjadi. Lalu, untuk tahapan model implementasi yang dilakukan dalam konsep reservasi dengan metode waterfall, yang pertama mengumpulkan pendapat atau opini dari pelanggan maupun pihak pengelola. Lalu yang kedua merancang kebutuhan yang diperlukan pelanggan. Yang ketiga melakukan tes hasil perancangan. Yang keempat mengerjakan penerapan sesuai dengan hasil perancangan yang telah diuji. Yang kelima atau langkah yang terakhir penerapan yang telah dibuat itu dijalankan dijalankan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat. Lalu untuk rancangan DFD, masih saya buka di Power Designer. Di sini terdapat DFD level 0. Yang pertama di sini terdapat 2 external entity, pelanggan dan petugas. Lalu terdapat satu proses yaitu SI sewa gedung. Lalu di sini pertama-tama ada petugas menginputkan data petugas. Lalu pelanggan menginputkan data pelanggan, lalu akan divalidasi oleh petugas. Lalu pelanggan akan mendapatkan hak akses pelanggan. Lalu pelanggan akan mendapatkan informasi jadwal sewa, data fasilitas, dan informasi gedung. Lalu pelanggan dapat melakukan input data sewa. Lalu data sewa ini akan divalidasi oleh petugas. Lalu pelanggan dapat melakukan pembayaran dan petugas akan menerima laporan pembayaran serta laporan penyewaan. Lalu yang terakhir di sini petugas memberikan pemberitahuan apakah transaksi tersebut berhasil atau tidak. Lalu pelanggan juga akan mendapatkan kwitansi dari penyewaan tersebut. Lalu di sini terdapat DFD level ke-1. Di sini pelanggan menginputkan data pelanggan. Terdapat 3 proses, yaitu input data, proses penyewaan, dan cetak laporan. Yang pertama-tama dilakukan di sini pelanggan menginputkan data pelanggan. Lalu di sini
validasi data pelanggan akan dilakukan oleh petugas. Lalu apabila data pelanggan valid, maka akan dimasukkan ke dalam data store pelanggan. Lalu pelanggan akan mendapatkan hak akses pelanggan. Lalu di sini masuk ke proses penyewaan. Di sini sistem informasi akan memberikan informasi jadwal sewa, data validitas, informasi gedung. Lalu pelanggan dapat melakukan input data penyewaan dan juga melakukan pembayaran. Lalu di sini akan divalidasi dulu data sewanya oleh petugas. Lalu maka apabila valid, data sewa akan dimasukkan ke dalam data store data penyewaan. Lalu pembayaran apabila pelanggan melakukan pembayaran akan dimasukkan ke dalam data store pembayaran. Lalu di sini proses terakhir cetak laporan. Pada proses cetak laporan ini, petugas akan menerima laporan penyewaan dan juga pembayaran dari data-data yang telah dikumpulkan dari data store ini. Jadi menerima data pelanggan, data detail penyewaan, dan juga detail pembayaran. Lalu petugas akan memberikan pemberitahuan dan pelanggan akan menerima pemberitahuan kwitansi dari petugas, seperti itu. Lalu untuk bukti citasi, di sini saya menggunakan Mendeley untuk citasinya. Saya menggunakan beberapa jurnal tentang metode waterfall seperti yang ditulis di sini. Design Reservation Information System atau sistem informasi reservasi, di sini juga menggunakan metode waterfall. Lalu di sini informasi logistik yang juga menggunakan waterfall dan jurnal-jurnal lain. Lalu untuk cek plagiasinya di sini tanpa masukkan daftar pustakanya, karena daftar pustaka mengandung judul-judul dari jurnal. Di sini hasilnya 2%. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.